يا حامل القرآن. Kita lanjutkan di kitab At-Tibyan. Fasl, di fasal. Ya, pasal lah. Yang coret kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun. Ini adalah satu fasal. Wa yanbaghi, dan seyogyanya apa? An yu'addibal muta'allim. Seorang yang belajar itu ya, seyogyanya seorang pengajar itu yu'addib, mendidik ya, al-muta'allim, orang yang belajar, ala tadrij, perlahan-lahan, di atas perlahan-lahan, tangga ke tangga, bil adabis saniyah, dengan adab-adab yang mulia. Jadi secara perlahan-lahan. Wasyamil mardiyah, dan dengan perilaku yang diridai. Wa riyadati nafsihi biddaqaiqil khafiyah, dan melatih jiwanya, jiwa si muta'allim tuh dengan apa? Dengan perkara, dengan daqaiq al-khafiyah, perkara-perkara lembut yang tersembunyi. Apa dia? Amal hati, ya kan? Amal qalbi, membangkitkan ruhaniyah dia. Wa yu'awwidahu as-siyanata, dan membiasakan si murid tadi akan penjagaan, fi jami'i umurihi, pada semua urusan-urusan murid tadi, al-batinati wal jaliyah, yang tak nampak maupun yang jelas. Jadi membiasakan menjaga amal zahir dan amal batin, ya kan? Wa yuharridahu, dan memacu si murid, bi aqwalihi wa af'alihi, dengan ucapan guru dan perbuatan guru, al-mutakarrirat, yang berulang-ulang, diulang-ulang terus. Alal ikhlas, di atas keikhlasan, wasidqi, sifat sidik, sidik, ya kan, jujur, wa husnin niyyat, benar niat, wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahazat, dan mendekatkan diri kepada Allah pada seluruh waktu-waktunya, kesempatan-kesempatannya. Wa yu'arrifahu, dan memperkenalkannya, memberitahukan kepadanya si talib, anna bidzalika, bahwasanya dengan yang disebutkan tadi itu, al-ikhlas, as-sidq, husnul niyat, ya kan, tanfatihu alaihi abwabul ma'arif, akan terbuka atasnya pintu-pintu ma'rifah. Kalau seperti itu, jadi sudah riyadhah batin, maka setelah berhasil riyadhah itu, hasilnya apa? Terbuka pintu ma'rifat, ma'rifat hati. Wa yansyarihu sadruhu, dan akan lapang dada si talib. Wa yatafajjaru min qalbihi, akan terpancar dari hatinya apa? Yanabi'ul hikami wal lataif, sumber-sumber hikmah-hikmah dan latifah-latifah. Istilah orang tasawuf ini kan, latifah, hikmah-hikmah, latifah-latifah, perkara-perkara yang halus, di mana perkara itu akan menghasilkan satu pemahaman yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang kebanyakan, gitu. Wa yubaraku, dan akan diberkati untuknya apa? Fi ilmihi, pada amalnya, wa halihi, dan keadaannya, wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan akan diberikan taufik pada perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya. Jadi ikhlas
sidq, husnul niyah, wa muraqabah ilallah, wa muraqabatullah. Faslun, ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Mengajar orang yang belajar, mengajar orang-orang yang belajar adalah fardu kifayah. Nah, mengajari orang itu hukumnya fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaih. Maka jikalau tidak ada apa? Tidak ada orang yang layak untuk mengajar kecuali satu orang saja. Ta'ayyana alaih, menjadi wajiblah mengajar atasnya. Nah, jadi kalau nggak ada sama sekali orang yang bisa mengajar, semuanya berdosa. Kalau cuma ada satu orang, wajib dia mengajar. Nah, itu dia. Walaupun hukumnya itu fardu kifayah, tapi karena tak ada jadi wajib. Jadi wajib ain, ya kan? Wa in kana hunaka jama'atun, kalau di sana itu ada satu golongan, yahsulut ta'limu bi ba'dihim, yang akan tercapai pengajaran dengan sebagian mereka. Jadi ada 20 orang punya kemampuan mengajar agama, ya kan? Seandainya dengan 7 orang itu sudah mengcover keperluan itu, maka yang lain sudah tak wajib. Tapi famtana'u, mereka tak mau. Kan itu. Tak ada yang mau. Kulluhum athimu, semua mereka berdosa. Famtana'u, lalu mereka tak mau, ya. Tak mau, kulluhum, semuanya. Athimu, maka mereka berdosa. Famtana'u kulluhum, tak mau semuanya, gitu kan? Athimu, maka mereka berdosa. Wa in qama bihi, kalau tegak atau menjalankan apa pengajaran, kalau ada yang mau mengajar, ba'dhum, kalau sebagian mereka tuh mau mengajar, saqatal haraju 'anil baqin, maka gugurlah beban dari yang lain. Wa in tuliba min ahadihim, kalau diminta untuk mengajar dari salah seorang di antara mereka, famtana'a, lalu dia tak mau. Jadi kalau ada banyak orang yang bisa mengajar kan itu, tapi dimintalah, artinya ini di sini bisa jadi kewajiban mengajar itu sudah terpenuhi kan itu. Tapi ada yang diminta secara khusus untuk mengajar. Famtana'a, dia tak mau. Kan itu. Fa'adharul wajahain, maka yang paling zahir dari dua wajah, annahu la ya'tham, dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Nah, gitu kan. Tapi misalnya belum ada yang mengajar, satu orang tadi diminta tak mau, berdosa semua. Kan itu. Berarti ini kan kapasitasnya dia itu sudah apa namanya, sudah ada yang mengajar gitu kan. Lakinnahu, tapi dia yukrah, dibenci, ya. Lakinnahu, tetapi keengganan ia, ya, itu yukrah, dimakruhkan, lahu, untuknya. Dzalika, hal itu, ya, maksudnya dimakruhkan hal itu untuknya. Enggak mau tadi itu makruh. Idza lam yakun lahu udhrun, kalau tidak ada uzur baginya. Nah, gitu. Jadi artinya kita lihat gitu kan, ketika kita diminta mengajar, kita menolak itu, lihat dulu di tempat itu sudah ada belum orang mengajar dari orang situ. Nah, gitu. Kan itu. Kalau orang situ ada tapi mereka tak mau, maka yang itu dulu disuruh ngajar, kan itu. Di apa namanya? Dimanfaatkan dulu gitu. Kan itu. Kalau memang sudah tidak ada lagi orang situ, baru cari orang lain, orang luar. Gitu. Itu kalau jamaah apa muridnya yang tak mau dengan yang ditawarkan itu mana? Kena nggak di dia? Nah, itu berarti masalah di murid lagi, Bang. Di murid ya. Nah, muridnya itu harus ini kan lu.
disetel sedikit kan. Artinya si guru tadi lepas lah. Ya, lepas. Lepas. Jadi ini apa namanya? Dalam artian kalau tak ada lagi mau mengajar kan itu. Kalau sudah bersera berarti kan sudah lepas kewajiban tadi. Nah, gitu. Faslun, satu pasal yustahabbu lil muallim, disukai bagi seorang pengajar ayyakuna harisan ala ta'limihi, bahwasanya ia itu haris, memang betul-betul bersemangat ya, tamak ala ta'limihim, di atas pengajarannya. Dia tuh bersemangat mengajar. Mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi dunyawiyah. Bahkan dia itu mendahulukan mengajar di atas maslahat dirinya yang bersifat dunia. Nah, itulah adabnya. Allati, yang laisat bi darurah, yang bukan maslahat darurat ya, bukan kepentingan darurat gitu. Misalnya ini mengajar, ini jalan-jalan kan itu. Mana yang didahulukan? Kalau di sini kata Imam Nawawi dahulukan mengajar. Nah, gitu. Ya enggak darurat gitu. Wa ayu farigha qalbahu fi hali julusihi, dan sang guru tadi mengosongkan hatinya pada situasi duduknya guru, li iqra'ihim, untuk mengajarkan murid tadi. Mengosongkan minal asbabi syaghilati kulliha, dari sebab-sebab yang menyibukkan si guru, dari semua sebab, semuanya. Sekarang main HP kan gitu kan. Wahya kathiratun ma'rufah, itu banyak sekali yang menyibukkan tuh. Wa ayyakuna harisan ala tafhimihim, guru juga harus bersemangat memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, itu dia. Wa ayyu'tiya kulla insani minhum ma yaliqu bihi, dan guru tadi memberikan kepada setiap orang dari mereka, murid itu, yang layak terhadap murid. Jadi standarnya itu memberikan sesuatu kepada murid yang layak untuk murid tersebut. Gitu. Berarti kurikulumnya itu sesuai kemampuan murid kan itu kan? Iya. Fala yukthir, maka jangan memperbanyak ala man la yahtamilul ikthar, atas orang yang enggak mampu menanggung banyak itu. Wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah, jangan pula mengurangi, membatasi murid yang mampu menanggung yang lebih. Nah, gitu. Wa ya'khudhuhum bi i'adati mahfuzatihim, dan menyuruh mereka mengulang-ulang pelajaran mereka atau hafalan mereka. Itu dia. Wa yusni ala man zaharat najabatuhu, menyanjung. Boleh, berarti boleh memberikan prestasi kepada murid, menyanjung atas murid yang nampak kecerdasannya. Boleh memberikan prestasi, memberikan istilah sekarang tuh, hadiah, bonus, reward, itu dia, surprise kan, itu door prize kan, itu boleh. Cuma standarnya apa? Malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairi. Selama tak khawatir atas si murid itu akan fitnah, ujub ya, bi'ijabin, dengan rasa ujub atau selain ujub. Jadi kalau misalnya itu malah memotivasi dia belajar, enggak masalah gitu. Tapi kalau menjadikan sombong, maka itu ditahan sedikit kan itu kan. Jadi masuk kita ke pasal yang sebelumnya tadi. Masukkan dulu bibit-bibit doktrin ikhlas ya kan. Perbaiki niat dulu. Nah, gitu. Kemudian wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan. Orang murid yang teledor, yang malas-malesan kan itu kan. An nafahu, guru menegurnya. Nifan latifan, dengan teguran yang lembut. Malam yakhsha tanfiruhu, selama tidak khawatir larinya murid. Itu yang perlu. Tak mau lagi belajar. Nah, itu dia.
Dan wala yahsudu ahadam minhum li bara'atin tadhharu min. Guru tak boleh pula dengki kepada salah seorang di antara mereka ketika nampak kelebihan murid. Ya. Ada murid yang nampak bisa lebih dari dia, jangan pula guru tadi hasad. Nah, ini bahaya kan itu. Wala yastakthiru fihi ma an'ama Allah taala bihi alaih, dan si guru tidak menganggap banyak pada si murid akan apa yang Allah berikan dengannya atas si murid tersebut. Maksudnya guru tuh ketika melihat murid berprestasi, dia tuh jangan menganggap itu sudah merupakan hasil kerja dia mutlak. Kenapa? Bisanya itu semua berdasarkan nikmat dari Allah dan pemberian Allah. Nah, gitu. Fa innal hasada lil ajanib haram. Maka sesungguhnya kedengkian kepada orang-orang lain itu haram, ya. Syadidut tahrim, begitu bersangatan haram. Haram qadat. Fa kaifa, bagaimana pula lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad, bagaimana pula hasad dengan murid yang mana dia tuh berada pada posisi anak kita. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi, dan kembali keutamaan yang didapat murid itu kepada gurunya. Di mana? Fil akhirati, di akhirat apa yang kembali? Ats-tsawabul jazil, pahala yang banyak. Wa fid dunya, di dunia apa? Ats-tsanaul jamil, pujian yang elok. Kalau sudah berhasil murid itu yang dipuji termasuk gurunya kan itu kan. Nah, jadi kalau seperti ini kata Imam Nawawi, kenapa harus guru itu bersikap hasad kepada muridnya tersebut. Nah, seperti itu. Baik, mungkin kita padakan di poin ini dulu. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.